Pada tahun 1964, bocah jenius Frank pergi ke pameran dunia New York untuk ikut lomba penemu. Hakim Nix sebenarnya cukup terkesan dengan prototipe jetpack buatan Frank, tapi dia langsung berubah pikiran ketika Frank mengaku kalau jetpack itu sebenarnya nggak berfungsi dengan baik. Asisten Nix, Athena, suka sama Frank, tapi Nix tetap nggak ngizinin dia ikut lomba sampai jetpack itu beneran bisa dipakai. Frank pergi dengan hati yang hancur dan terus kepikiran semua momen saat dirinya sendiri. Ayahnya bilang dia cuma buang-buang waktu. Tiba-tiba Athena mendekatinya, ngasih pin jas oranye dengan huruf T biru, dan nyuruh dia ikutin dia sama Nix tanpa ketahuan. Nix dan kelompoknya mau naik wahana populer, antriannya lumayan panjang, jadi Frank nyelip dari samping dan loncat ke perahu kosong. Di tengah perjalanan, laser mendeteksi pin Frank dan buka pintu jebakan yang ngarahin perahu ke lorong gelap. Sebuah kabin futuristik muncul dan Frank senang banget masuk ke situ, tapi pas dia melangkah, sesuatu pun terjadi. Di dalam, tirai logam menutup semua pintu dan jendela, dan kabin mulai bergoyang parah. Frank jatuh ke lantai dan baru bisa bangun setelah kabin berhenti. Saat pintu terbuka, Frank keluar dan mendapati dirinya di sebuah platform yang dikelilingi kabut tebal. Betapa terkejutnya dia saat melihat mobil terbang lewat dan di dalamnya ada Athena bersama Nix. Frank mencoba mengejar mereka, tapi tiba-tiba robot raksasa muncul di depannya dan berusaha menghentikannya. Anak itu berlarian di sekitar platform, mencoba menghindari lengan robotik, tapi malah terpeleset dan jatuh. Di platform bawah, menyebabkan jetpacknya rusak. Sebuah robot ramah muncul dan mengambil jetpack itu untuk memperbaikinya sebelum mengembalikannya ke Frank. Saat itu juga, sekelompok penjaga datang untuk menangkap Frank, jadi dia mundur dan jatuh lagi. Tapi kali ini dia bawa jetpacknya, jadi dia pasang dan aktifkan, akhirnya bisa terbang berkat perbaikan robot itu. Frank terbang melewati kabut dan menemukan dirinya di Tomorrowland, sebuah kota futuristik yang penuh dengan orang-orang pintar. Saat dia melihat Athena, Frank mendarat di sampingnya dan memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kepada Nix bahwa dia sudah memperbaiki jetpack itu. Nix mengabaikannya, tapi Athena menggenggam tangan Frank untuk menunjukkan bagaimana hidupnya nanti. Bertahun-tahun kemudian di tahun 2015, seorang remaja perempuan bernama Casey diam-diam menyusup ke situs peluncuran NASA di Florida untuk merusak semua mesin yang akan dipakai untuk pembongkaran karena dia nggak mau ayahnya yang bekerja sebagai insinyur NASA kehilangan pekerjaan. Athena mengawasi semuanya dari balik bayangan dan setelah Casey pulang, Athena menggunakan sebuah scanner kecil dipakai buat ambil DNA Casey dari helm sepedanya dan dikodekan ke pin Tomorrowland terakhirnya. Keesokan paginya, ayah Casey, Eddie, dapat telepon dari kantor yang jelasin situasinya. Casey pikir dia udah nyelamatin pekerjaan ayahnya, tapi Eddie bilang mereka bakal bawa kren pengganti, jadi Casey benar-benar harus berhenti usaha. Tapi Casey ingetin kalau tetap berharap itu lebih penting. Malamnya, Casey coba nyabotase pembongkaran lagi, tapi kali ini polisi udah nungguin dia dan dia ditangkap. Beberapa jam kemudian, seseorang membayar uang jaminan dan Casey mengambil barang-barangnya untuk pulang. Di antara semua barang itu, dia menemukan sebuah peniti, dan saat dia menyentuhnya, tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan tempat yang berbeda. Penitinya jatuh, dan ketika Casey menyentuhnya lagi, hal yang sama terjadi. Kali berikutnya, Casey memegang peniti itu dengan benar, dan mendapati dirinya melihat sebuah kota besar di kejauhan. Tapi saat dia mencoba berjalan ke sana, penitinya jatuh dan dia kembali di penjara karena berjalan membuatnya menabrak barang dan orang-orang di ruangan itu. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Casey mengambil peniti itu menggunakan bungkus permen karet. Saat itu juga Eddie datang untuk menjemput Casey setelah membayar jaminan. Dalam perjalanan pulang, dia memarahi Casey karena tindakannya. Jadi Casey membuatnya menyentuh peniti itu, berjanji bahwa itu akan menjelaskan semuanya. Namun saat Eddie menyentuh peniti itu, tidak terjadi apa-apa. Bingung, Casey menyentuh peniti itu sendiri dan muncul di dunia lain, lalu menyimpulkan bahwa ini hanya bekerja untuk dirinya. Eddie bosan dengan omelan Casey tentang peniti itu dan mengambilnya darinya. Saat sampai di rumah, Casey menunggu Eddie tertidur untuk mencuri pin dari meja samping tempat tidurnya. Begitu dia menyentuhnya, dia langsung muncul di dunia lain, dan saat berjalan menuju kota, dia menabrak dinding rumahnya, bahkan sampai jatuh dari tangga. Suara itu membangunkan Eddie, membuat Casey bersembunyi dan memutuskan untuk melakukan ini di tempat lain. Casey pergi ke tengah ladang yang sangat luas dan menyentuh pin itu, yang akhirnya membuatnya muncul di Tomorrowland. Saat naik kereta untuk masuk lebih jauh ke kota, dia menyadari pin itu punya penghitung waktu. Itu sedang turun dan tidak ada yang bisa melihatnya. Casey turun dari kereta di pemberhentian berikutnya dan dia melihat beberapa ilmuwan penting masuk ke gerbong yang berbeda. Dia mencoba mengikutinya, tapi tiba-tiba air muncul di sekelilingnya karena timer pin hampir mencapai 0. Casey berusaha mengabaikannya dan menerobos air itu, tapi tak lama kemudian Tomorrowland menghilang dan Casey mendapati dirinya berada di rawa. Begitu sampai di rumah, Casey membangunkan adiknya Nate
dan menanyakan kata sandi komputer ayah mereka. Mereka mencari PIN itu secara online dan menemukan iklan dari sebuah toko yang akan membeli PIN-PIN tersebut dari siapa saja. Casey mencatat alamat toko itu dan minta Nate memberitahu ayah mereka kalau dia pergi berkemah sama beberapa teman. Pagi-pagi Athena datang ke rumah, jadi Nate pakai alasan berkemah itu. Athena bisa tahu dia bohong dan terus mendesak sampai akhirnya Nate mengaku. Sementara itu Casey sampai di toko dari iklan itu. Pegawai toko yang eksentrik jelas tertarik sama PIN itu dan memastikan bahwa apa yang Casey lihat memang benar. Ternyata beneran, Tomorrowland itu tempat di mana semua orang jenius kumpul buat berkarya dengan bebas tanpa terikat sama pemerintah atau keserakahan. Dan satu-satunya cara buat masuk ke kota itu cuma lewat PIN. Para pegawai toko pengen beli PIN itu dan tahu dari mana Casey dapetin, tapi waktu Casey nggak mau kerja sama, mereka pencet tombol buat ngunci pintu dan nampilin sepasang senjata futuristik yang bisa nembak plasma. Casey coba sembunyi di antara barang-barang jualan, tapi pegawai itu tetap nemuin dia dan minta informasi tentang cewek tertentu. Tiba-tiba, sebuah granat nembus jendela dan nge-freeze para pegawai itu di dalam medan gaya. Seorang Athena bersenjata juga masuk ke toko dan menjelaskan bahwa itu adalah bom waktu yang nggak akan bertahan lama, lalu membantu Casey mengeluarkan tangannya dari medan listrik. Sayangnya, ini membuat bomnya mati dan para pegawai jadi bebas lagi, jadi mereka balik menyerang. Athena bertarung tangan kosong dibantu Casey yang melempar barang dagangan ke mereka, dan ketika Athena mencopot salah satu kepala mereka, Casey kaget karena ternyata kedua pegawai itu animatronik. Setelah mengumumkan bahwa animatronik itu akan meledak sendiri, Athena menarik Casey keluar dari toko itu pas banget sebelum ledakan terjadi. Lalu Athena memecahkan kaca mobil buat buka pintu dan mendorong Casey masuk sebelum pakai alat khusus supaya mobil bisa nyala sambil jelasin kalian harus kabur sebelum mereka nemuin kalian. Di jalan, Casey mulai nanya-nanya dan Athena bilang dia yang ngasih PIN ke Casey. Sebelum dia sempat ngomong lebih banyak, tiba-tiba dia mulai error dan Casey ngeliatin dengan ngeri gimana Athena memperbaiki dirinya sendiri karena dia juga animatronik. Ketakutan, Casey lompat keluar mobil dan Athena coba ngejar, tapi pas dia melangkah, di jalan sebuah truk menabraknya. Sopirnya langsung turun untuk memeriksa dan Casey memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri truk agar bisa kabur. Tapi Athena baik-baik saja dan langsung mengejar truk itu, lompat lewat jendela untuk mencuri kuncinya dan mengunci pintu. Casey mulai berteriak dan Athena akhirnya berhasil membuatnya diam dengan bilang kalau Casey adalah kartu terakhirnya dan mereka harus cepat ke Tomorrowland karena mereka bikin sesuatu yang seharusnya nggak dibuat. Sementara itu polisi tiba di toko yang meledak dan menemukan kepala robot yang terbakar. Sebelum mereka bisa menyelidiki lebih lanjut, muncul seorang pria bernama Dave memperkenalkan dirinya sebagai agen rahasia. Setelah melihat kepala robot itu, Dave juga mengeluarkan senjata futuristik dan membunuh semua polisi sebelum berbalik ke teman-temannya, mengumumkan kalau mereka sudah menemukan gadis itu dan harus memberitahu Nix. Para gadis sedang menuju New York untuk mencari satu-satunya orang yang bisa membawa mereka kembali ke Tomorrowland. Casey mulai bertanya tentang orang-orang lain yang mendapat PIN, tapi Athena nggak bisa jawab dan tiba-tiba mati. Keesokan paginya, Athena bangun dan mengambil alih kemudi supaya Casey bisa istirahat. Athena bilang ke Casey kalau orang yang akan mereka kunjungi namanya Frank, dan saat Casey tertidur, Athena menghibur dirinya dengan mengingat semua kenangan indah bersama temannya itu. Beberapa jam kemudian, Casey terbangun saat tiba-tiba didorong keluar dari truk di depan sebuah rumah di pedesaan. Melihat Athena pergi mengemudi menjauh, Casey nggak punya pilihan lain selain mendekati rumah itu, tapi malah dikejar anjing penjaga. Casey tersandung dan jatuh ke lumpur, yang bikin dia sadar kalau anjing itu nggak ninggalin jejak karena itu cuma hologram. Nggak peduli sama makhluk palsu itu, Casey mengetuk pintu dan nunjukin pinnya ke kamera, minta diantar ke Tomorrowland. Tiba-tiba ada hembusan angin yang mendorong Casey ke belakang, dan seorang Frank yang lebih tua keluar dari rumah, marah-marah nanya Athena ada di mana. Dengar kalau Athena udah pergi, Frank makin kesal dan dia suruh Casey pergi karena Tomorrowland cuma kebohongan yang manipulatif. Terus Frank balik ke rumahnya dan mengunci pintu. Casey menolak pergi dan tetap menunggu di luar meskipun hujan. Akhirnya, dia capek dan mulai cari cara. Dengan menyalakan api di truk bajak, Casey berhasil membuat Frank keluar dari rumah, dan saat Frank sibuk memadamkan api, Casey lari masuk dan mengunci pintu. Ketika Frank mencoba masuk lagi, Casey dorong dia dengan hembusan udara yang sama. Casey mulai melihat-lihat di dalam rumah, menemukan berbagai macam penemuan gila. Ada satu mesin yang memutar rekaman kecil Frank yang berusaha membuat Athena tertawa, dan Athena menyuruhnya berhenti mencoba. Di ruangan lain, dia menemukan beberapa layar yang menampilkan berita dan sebuah penghitung waktu yang perlahan menurun.
Tiba-tiba, sebuah pintu rahasia di bawah tangga terbuka dan Frank kembali masuk ke rumah, siap mengusir Casey, tapi dia meyakinkan Frank untuk memberinya beberapa jawaban. Frank diusir dari Tomorrowland karena membuat sesuatu yang seharusnya tidak dia buat, yaitu penghitung waktu yang terhubung ke layar-layar itu. Dia bertanya apakah Casey ingin tahu tanggal kematiannya dan dia menjawab, ya, tapi menerima kematian dia malah bisa jadi penyebabnya, jadi dia nggak mau percaya karena mereka harus bisa menentukan nasib mereka sendiri. Pernyataan itu bikin persentase di layar turun, yang bikin Frank sangat terkesan. Obrolan mereka tiba-tiba terganggu oleh datangnya Dave dan agen-agennya yang ternyata robot-robot yang sedang mencari Casey. Frank langsung menutup semua tirai besi, dan saat salah satu robot mencoba masuk dengan paksa, Frank menggunakan alat untuk mengaliri listrik ke robot itu. Robot lain dihancurkan oleh jebakan listrik di dinding, dan Frank menyingkirkan dua robot lagi. Lebih banyak dengan menjatuhkan mereka lewat pintu jebakan rahasia. Lalu Frank dan Casey lari ke ruang tamu. Di situ ada satu robot lagi yang menunggu. Frank bertarung tangan kosong dengan robot itu, dan Casey bantu menang dengan mengambil mesin portal khusus lalu memasukkan robot itu ke dalamnya. Mereka berdua naik ke lantai atas, di mana lebih banyak robot jatuh ke berbagai jebakan di sekitar rumah, sampai Dave mengejar mereka dan mengancam Frank dengan pistol. Untungnya Casey menemukan tongkat baseball dan memukuli Dave sampai babak belur. Frank lalu menyeret Casey ke kamar mandi dan mereka lompat ke dalam bak mandi yang kemudian Frank aktifkan. Satu robot lagi datang setelah mereka dan mencoba mengambil tabung itu. Tapi saat itu Frank melemparkannya, membuat kapsul terbang dan mendarat di danau. Frank dan Casey berenang keluar dan masuk ke hutan, di mana Frank menyembunyikan sepeda yang nggak bisa dinyalain. Tiba-tiba mereka kaget karena ada cahaya yang mendekat, tapi ternyata itu Athena yang datang menjemput mereka. Tiga orang itu pergi naik truk dan pas baru jalan, Frank sama Athena mulai berdebat. Terungkap kalau semua pin seharusnya sudah dihancurkan, dan Athena kabur dengan kotak terakhir dari 12 untuk terus merekrut orang. Frank sangat marah karena lebih banyak anak muda yang terjebak dalam ini dan bilang ke Casey bahwa Athena berbohong, dia nggak mati kalau kamu tanya terlalu banyak, dia cuma ngeabaikan kamu. Frank pikir Athena pura-pura ngeluarin emosi palsu buat narik kamu, terus ninggalin kamu nantinya. Athena sakit hati, tapi diem dulu buat bawa mereka ke kantor polisi setempat di mana Frank udah pasang jaringan rahasianya yang ngirim sinyal ke rumahnya. Di sana ada kapsul lain yang nungguin mereka, dan setelah manusia-manusia itu pakai, dengan perlindungan yang tepat, mereka mengaktifkan sistem yang menteleportasi mereka pergi. Setelah tiba, Casey menemukan mereka berada di puncak Menara Eiffel. Ada seorang penjaga di dekat pintu, tapi untungnya Frank membawa banyak penemuan di tasnya, termasuk alat kecil yang memungkinkan Casey untuk membuat penjaga pingsan hanya dengan ketukan ringan. Mereka masuk ke sebuah ruangan dengan pameran penemu-penemu terkenal, dan Frank menjelaskan bahwa Eiffel, Verne, Tesla, dan Edison adalah orang-orang yang memulai Tomorrowland dengan menggunakan Menara Eiffel sebagai antena yang membawa mereka ke dunia lain. Selalu ada rumor tentang pintu rahasia, dan setelah mencari-cari, Frank mengaktifkannya. Ini membuat Menara Eiffel terbelah jadi dua dan memperlihatkan sebuah roket. Jadi ketiganya buru-buru masuk saat semakin banyak robot datang untuk menangkap mereka. Energi yang dikeluarkan roket saat lepas landas mendorong robot-robot itu menjauh, dan setelah terbang sebentar, roket itu kembali lagi membuka portal saat jatuh dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Tomorrowland. Pihak berwenang melihat mereka jatuh dan sedang mengejar mereka. Jadi Frank menyuruh Athena menyembunyikan bom khusus yang dibawanya di dalam tubuhnya. Orang pertama yang menemui mereka adalah Nix, gubernur kota yang ingin menangkap mereka. Frank dan Athena cepat-cepat mengubah pikirannya dengan memberitahu bahwa Casey mampu menurunkan persentase di layar. Terkejut, Nix membawa ketiganya ke markas di mana mereka menyimpan penemuan berbahaya milik Frank yang disebut mesin tachyon. Saat naik lift, Casey melihat hologram yang ternyata adalah kilasan masa depan disebabkan oleh mesin yang menggunakan partikel yang bergerak jauh lebih cepat dari cahaya. Kelompok itu masuk ke bagian tengah mesin dan Frank mengajari Casey cara menggunakannya sehingga dia bisa melihat titik mana saja dalam sejarah umat manusia. Casey kaget melihat dirinya sendiri di rumah beberapa pagi yang lalu, dan Frank menjelaskan kalau mesin itu juga bisa melihat ke masa depan. Jadi Casey mulai menelusuri sejarah dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya dia melihat masalahnya. Mesin itu memprediksi bahwa dalam 58 hari dunia akan berakhir. Casey nggak ngerti kenapa mereka nggak ngasih peringatan ke orang-orang di bumi, dan Nix jelasin dia nggak peduli karena yang bakal hancur itu dunia itu, bukan Tomorrowland. Dia juga nggak mau ada yang pindah ke sana karena mereka bakal ngerusak Tomorrowland sama kayak yang mereka lakuin ke bumi. Casey nggak mau nerima itu dan sikapnya bikin layar sempat kedip nunjukin dunia yang lebih baik. Frank coba bilang itu bukti masih ada harapan, tapi Nix langsung bikin mereka semua pingsan. Beberapa saat kemudian, Frank bangun dan nemuin Athena bilang kalau mereka bakal dideportasi lagi. Casey merasa depresi karena semua petualangan ini sia-sia, dan saat Frank mencoba
mencoba menghiburnya, dia malah marah dan menuduh mereka berbohong padanya. Saat dia mulai ngamuk, tiba-tiba dia sadar sesuatu. Frank selama ini membajak sinyal mesin itu untuk menontonnya di rumahnya, dan sinyal itu beredar di bumi, mengirimkan ide-ide buruk ke pikiran orang-orang. Ini jadi ramalan yang terpenuhi sendiri, tapi kalau Casey bisa mengubahnya dengan optimisme, berarti mematikan sinyal itu bakal bikin orang-orang bisa lihat cahaya lagi. Para penjaga datang menjemput trio itu supaya mereka bisa dikeluarkan dari Tomorrowland lewat portal. Casey mencoba memberitahu Nix tentang penemuannya dan minta dia matiin mesin itu, tapi Nix bilang nggak ada tombol mati. Sikap santainya bikin Frank sadar kenyataannya. Nix sengaja menanamkan ide itu ke kepala orang-orang. Nix jelasin kalau dulu usaha ngasih tahu pemerintah soal bahaya yang bakal datang diabaikan, jadi dia kirim ide itu langsung ke kepala orang sebagai peringatan supaya mereka berubah. Namun, alih-alih berjuang untuk masa depan yang lebih baik, umat manusia malah menerima bahwa kiamat itu tak terelakkan. Menurut Nix, ini bukan salah mesin, tapi umat manusia sendiri yang membawa kehancuran ini. Frank pura-pura setuju dan berjabat tangan dengan Nix, tapi sebenarnya dia menyentuh gelangnya dan mengaktifkan kembali platform mesin itu. Athena dan Casey menaklukkan para penjaga, sementara Frank bertarung dengan Nix yang mengaktifkan dua robot untuk mengejar para gadis itu. Frank menyuruh Athena menggunakan bom yang dia berikan, tapi saat Athena mencoba, robot-robot itu tangkap dia. Athena oper bom ke Casey sambil dia bertarung sama robot-robot, dan Casey lari ke platform yang tiba-tiba bergerak gila-gilaan karena Frank sama Nix terus berantem merebut gelang di sisi lain portal. Athena berhasil ngontrol salah satu robot dan pakai robot itu buat dorong robot lain lewat portal, bikin robot itu juga nyerang Nix. Casey berhasil nyalain bom setelah ngelihat kilasan masa depan, tapi pas dia mau lempar, Nix balik nguasain gelang dan narik platform turun. Athena buru-buru ngejar platform pakai robotnya, terus lari ke panel kontrol buat nutup portal, ngebom robot kedua dan ninggalin Frank sama Nix di luar. Pas itu juga Casey nemuin bom yang mau meledak. Athena nggak punya pilihan lain selain buka lagi portalnya, dan pas mereka lari balik ke dalam, mereka lempar bom itu ke portal supaya meledaknya jauh dari mereka. Portalnya pecah dan jatuh nutupin Nix ngejebak dia, tapi ada pistol di dekat situ yang dia capai buat nembak Frank. Athena melihat Frank sekarat dan sadar itu adalah kilasan dari masa depan, jadi dia berlari untuk menempatkan dirinya di antara Frank dan tembakan itu. Casey mengambil senjata dari Nix dan Frank mencoba membawa Athena ke bengkel, tapi Athena memintanya berhenti karena waktunya tidak cukup. Sebelum dia meninggal, dia perlu Frank tahu sesuatu yang sangat penting, dan dia mulai memutar serangkaian rekaman dari waktu mereka bersama bertahun-tahun lalu. Frank kecil dulu suka sama Athena, tapi dia terluka saat sadar bahwa Athena adalah seorang mesin. Ini selalu mengganggu Athena, dan dia sering membuat rekaman suara yang menggambarkan bagaimana Frank membuatnya merasakan hal-hal yang seharusnya tidak bisa dirasakan oleh robot. Frank senang mendengar Athena juga menyukainya dan bahwa dia tidak pernah berhenti percaya padanya. Jadi sekarang saatnya Athena pergi. Tubuhnya akan meledak sendiri dan dia ingin ledakan itu digunakan untuk menghentikan mesin. Frank memakai jetpack untuk menerbangkan Athena ke atas, dan setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, Athena dijatuhkan ke dalam mesin. Seluruh struktur meledak dan puing-puingnya jatuh menimpa Nix, membunuhnya. Tomorrowland kehilangan kekuatannya dan Frank berusaha mengendalikan jetpack supaya setidaknya bisa mendarat dengan aman di sungai. Casey buru-buru mengecek kondisinya, dan saat mereka mulai membicarakan langkah selanjutnya, tiba-tiba muncul banyak kilatan dari masa depan yang memberikan mereka ide. Pertama, Frank memperbaiki portal supaya Casey bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Lalu bersama-sama mereka mulai mengerjakan ulang program PIN, di mana mereka membuat banyak robot seperti Athena. Robot-robot ini menggunakan portal untuk berkeliling dunia dan meninggalkan PIN untuk para pemikir cemerlang yang mungkin bisa bantu mereka bikin masa depan bumi jadi lebih baik. Film berakhir, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film-film selanjutnya.